Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah pengembangan kurikulum. Nama saya Paramita Aisyah, 1914059 BGMIA. Selanjutnya dari teman saya. Saya Anna Navarro Rahmawati, NIM 1914075. Selanjutnya, Nama saya Helmi Hidayat, NIM 191400127. Selanjutnya, Nama saya Ajeng Dwi Nur Aini, NIM 19140076. Selanjutnya, Nama saya Nawan Nairufasa, NIM 191400068. Pada materi yang pertama yaitu pendahuluan mengenai konsep pendidikan digitalisasi untuk jenjang SD atau MI. Pendidikan sendiri adalah upaya sadar yang dilakukan oleh seseorang supaya meningkatkan kemampuan atau meningkatkan skill mereka dan mengembangkan potensi mereka. Tujuan pendidikan adalah menjadikan peserta didik tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Nah, apalagi di era pendidikan digitalisasi pada era globalisasi hari ini ya, itu kan berbasis digital, di mana semua teknologi itu meninggi dan semua pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran digitalisasi. Pada poin kedua yaitu pendidikan karakter, di mana nanti akan diterapkan tentang nilai-nilai Pancasila. Siswa akan diberikan penerapan yaitu tentang etika, tentang norma-norma yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, supaya siswa itu memiliki kualitas diri yang sesuai dengan norma-norma Pancasila. Dan untuk madrasah ibtidaiyah sendiri diberikan tambahan mengenai akidah dan akhlak, supaya untuk bekal dia ke jenjang yang lebih tinggi. Pada era globalisasi ini, kan di mana siswa itu terpengaruh ya oleh zaman-zaman modern, oleh budaya asing. Nah, penerapan konsep digitalisasi pada pendidikan itu memiliki dampak positif juga, yaitu bagaimana siswa menggunakan medianya dengan baik, tidak hanya menggunakan media sebagai game online atau dan sebagainya, tetapi siswa itu akan menggunakan media teknologi supaya mereka itu memiliki skill kemampuan ipteknya, bukan hanya sekedar mengikuti pembelajaran melalui buku atau melalui referensi yang lain, tapi bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Untuk poin proses pembelajaran akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anna Navarro. ya, saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran adalah merupakan interaksi antara siswa dan juga guru. Nah, dalam proses pembelajaran siapa saja sih yang berperan? Nah, dalam proses pembelajaran yang berperan itu ada warga sekolah, seperti ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, kemudian ada staf-staf dan sebagainya. Nah, dalam proses pembelajaran ini, itu seorang guru harus memiliki persiapan, baik itu persiapan dari pembelajaran, kemudian pelaksanaannya, maupun pasca dari pembelajarannya. Nah, dalam pra pembelajaran apa aja sih yang harus disiapkan oleh guru? Nah, yang disiapkan oleh guru ada pendekatan, kemudian ada strategi, metode, kemudian ada RPP, ada prota, ada promes dan sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi dan juga metode. Nah, dalam pendekatan sendiri itu lebih menekankan pada strategi dalam perencanaannya. Nah, jadi seorang guru itu harus melakukan perencanaannya dengan kita harus menentukan strategi. Nah, dalam strategi sendiri banyak sekali macamnya. Begitupun juga dengan metode. Nah, dalam pendekatan metode itu lebih kepada teknik pelaksanaannya. Nah, bagaimana sih cara guru itu menentukan strategi dan metode dalam pembelajarannya? Nah, banyak sekali kita temui strategi dan metode dari para ahli ya. Nah, sebetulnya dalam menentukan metode dan juga strategi itu, seorang guru itu harus pintar atau berkreasi dalam
merencanakan strategi dan juga metode. Jadi saat seorang guru mau melakukan pembelajaran itu, kita harus menyediakan, kita harus membuat plan A dan juga plan B, baik itu strategi atau metode. Nah, strategi atau metode mana sih yang baik dan yang cocok pada era sekarang atau pada era digitalisasi ya? Nah, sebetulnya strategi dan metode itu tidak ada yang baik atau dan tidak ada yang jelek. Namun, strategi dan metode itu akan tepat dilakukan pada saat itu sesuai dengan situasi dan juga kondisi dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Mas Helmi tentang media pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu pesan atau informasi di dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Jadi media itu adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau istilahnya pembelajaran dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi dengan bertujuan untuk meningkatkan suatu pemahaman dari siswa tersebut, sehingga media tersebut akan dapat meningkatkan suatu hasil belajar yang diinginkan. Kemudian untuk contoh media pembelajaran itu sendiri akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan media pembelajaran dengan menggunakan teknologi AR dan VR. Nah, AR itu merupakan singkatan dari Augmented Reality, sedangkan VR itu singkatan dari Virtual Reality. Nah, keduanya ini merupakan teknologi yang berbeda. Nah, kalau AR itu teknologinya menggabungkan benda maya yang berupa 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Nah, kalau VR itu teknologinya itu memungkinkan kita bisa berinteraksi full dengan lingkungan 3 dimensi yang dibuat seolah-olah itu mirip dunia nyata atau nanti seolah-olah kita berada pada dunia imajinasi. Nah, kalau AR ini penggunaannya ini menggunakan aplikasi yang sudah didukung di handphone. Nah, contoh penggunaan AR ini bisa kita lihat pada game yang viral di tahun-tahun sebelumnya itu contohnya game Pokemon Go. Nah, game itu kan ketika kita mengarahkan handphone ke depan kita, ke lingkungan, nah itu nanti akan muncul sebuah karakter atau gambar yang bisa bergerak ataupun diam. Nah, itu contohnya dari AR. Nah, kalau VR itu kita seolah-olah berada pada dunia imajinasi. Nah, kalau VR itu menggunakan perangkat khusus dalam penggunaannya, itu menggunakan headset VR. Nah, contohnya seperti Google Cardboard. Nah, Google Cardboard itu bentuknya seperti kacamata yang dipakai di kepala. Nah, fungsi dalam VR dan AR ini di dunia pendidikan ini bisa meningkatkan daya imajinasi siswa. Selain itu juga bisa membuat siswa berpikir kritis dan kreatif. Selain itu juga tidak akan membosankan dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk media pembelajaran selanjutnya yaitu pembuatan film pendek pada tugas praktek. Jadi, setelah guru memberikan materi, guru bisa menugaskan kepada siswa untuk membuat video pendek yang sesuai dengan materi tersebut. Misalkan penjelasan tentang materi pendidikan karakter. Nah, nanti siswanya itu membuat video pendek tentang pendidikan karakter. Nah, tujuannya untuk apa sih? Kenapa kok disuruh bikin video pendek? Nah, itu bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mengingat materi yang telah diajarkan. Gitu. Karena sejatinya ilmu itu akan lebih mudah difahami jika dipraktekkan secara langsung. Seperti itu, jadi bukan hanya teori. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.